Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di video kali ini saya akan coba jelaskan siapa yang sebenarnya ulama-ulama kita. Karena di negara kita, para ulama identik ciri-cirinya dengan menurut Al-Quran. Dan untuk para ulama, kenalilah siapa diri Anda yang sebenarnya. Mohon maaf bila kata-kata saya tidak sopan, karena itu yang saya harus sampaikan dengan sebenar-benarnya. Dan ini dia ciri-cirinya. Kita coba buka Al-Quran surat yang ke-48 Al-Fat ayat yang ke-29. Al-Fat itu artinya kemenangan atau dimenangkan atas semua agama bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena intinya sekarang semua umat itu dikumpulkan, mulai dari umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Lut, semua berkumpul menjadi satu. Cuma bedanya, kalau dulu ada umat yang durhaka langsung dibinasakan oleh Allah, seperti contoh kaum Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah dan yang lainnya. Kalau sekarang zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak. Coba kita lihat sebagai contoh. Yang seperti Fir'aun zaman sekarang banyak, yang seperti kaum Nabi Lut ada, dan lain-lain.
semua umat intinya berkumpul tadi, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah, tapi nanti di hari kiamat. Allah berfirman, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Kamu melihat kalau kita bersama umat Nabi Muhammad, coba kita lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Bekas sujud berarti itu tanda di kening. Dan kita sudah sering melihat ada ulama yang ciri-cirinya di keningnya ada bekas sujud. Ada yang benjolan, ada yang tanda hitam, bahkan tanda hitamnya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ingat, tanda hitam itu bukan pertanda baik, tapi itu adalah tanda yang tidak baik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW wajahnya putih bersih, tidak ada noda. Jadi para ulama yang memiliki tanda hitam itu, Anda termasuk umat Nabi Musa. Anda tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi termasuk umat Nabi Musa. Coba Anda renungkan baik-baik. Zaman sekarang tidak ada lagi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Anda termasuk umat Nabi Musa. Coba pikirkan, apakah nanti di hari kiamat Anda bisa meminta syafaat kepada Nabi Muhammad? Tidak, karena Anda sudah jelas termasuk umat Nabi Musa. Dan coba Anda lari meminta syafaat kepada Nabi Musa, Anda akan mendapatkan syafaatnya atau tidak? Tidak, karena Nabi Musa memberi syafaatnya kepada umatnya pada zamannya dulu. Dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Injil yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Yang dimaksud dengan ayat ini, tanaman itu menyenangkan hati para penanam-penanamnya adalah sebagai contoh. Di suatu daerah dipilih satu orang dijadikan pemimpin, yaitu ulama. Tubuhnya gemuk atau seperti bos-bos, yaitu buncit. Mengagumkan para penanam-penanamnya, yaitu tetangganya, saudaranya. Mereka sendiri yang buat acara pengajian, mereka sendiri yang membatalkannya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Itulah tadi ciri-ciri ulama yang banyak di sekitar kita. Coba perhatikan, yaitu ada bekas tanda sujud di keningnya, dan yang mengagumkan kita dengan tubuh mereka yang gemuk dan buncit. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan berarti itu tandanya Anda untuk bertobat, dan langsung Allah akan memberikan pahala yang besar kepada Anda. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar kepada Anda? Karena Anda itu sudah jelas pangkatnya ulama, rajin ibadah, dan Allah akan langsung memberi pahala yang besar kepada Anda jika Anda memohon ampun. Itulah tadi ciri-ciri ulama yang banyak di sekitar kita, yaitu ada bekas tanda sujud di keningnya, dan yang mengagumkan kita dengan tubuh mereka yang gemuk dan buncit. Kenapa Anda berdua tidak termasuk orang muslim atau tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW? Padahal Anda berdua ruku sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya, dan ada rajin ibadah. Pangkat Anda ustadz atau ulama. Yang pertama,
Jauhilah dosa syirik, syirik batin atau syirik dohir, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Dan yang kedua, jangan berlebihan di dalam kehidupan dunia. Mungkin Anda berdua termasuk orang-orang yang kaya. Ingat, Nabi kita hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Beliau tidak berlebihan, tidurnya saja di atas pelepah kurma, dan disusul lagi oleh para sahabat. Pangkatnya presiden, tapi hidup mereka penuh dengan kesederhanaan. Itu salah satu contoh untuk kita. Bersolawatlah kepada Nabi dengan penuh rasa hormat, dan contohilah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sifatnya, akhlaknya, hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan. Itulah yang harus kita lakukan bila kita ingin termasuk umatnya atau ingin mendapat syafaat darinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-40. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi intinya, kita tidak cukup hanya dengan bersolawat kepada Nabi, tapi kita harus mencontohi beliau dari akhlaknya, sifatnya, hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu. Sebagai contoh, ada seorang anak ingin meminta sesuatu kepada bapaknya, tanpa si anak itu harus bekerja atau mengikuti ayahnya untuk bekerja. Sudah tentu pasti hanya bicara saja, tinggal ngomong kepada ayahnya. Pasti seorang ayah kalau ada pasti akan memberikannya, tanpa harus si anak ikut bekerja dengan ayahnya. Itulah maksud dari ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu. Kita tidak cukup hanya bersolawat saja kepada beliau, tapi sifatnya, akhlaknya, hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda berdua, karena saya telah menyebut Anda bukan seorang muslim, padahal Anda itu pangkatnya adalah ustadz dan ulama. Dan Anda tahu sendiri kalau Al-Quran itu bukan saya yang membuatnya. Itu adalah semua ayat-ayat Allah. Memang saya yang mengucapkannya dengan mulut saya sendiri. Tapi Al-Quran sudah jelas dan Anda sendiri tahu kalau itu adalah ayat-ayat Allah. Saya cukupkan untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.